Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada kesempatan kali ini kita sekalian masih diberi kesehatan, masih diberi umur yang panjang, serta masih diberi kesempatan untuk kita dapat dipertemukan kembali dalam mata kuliah Akidah Akhlak DMI dan MTS. Meskipun pertemuan kali ini masih secara daring, tapi itu tetap harus kita syukuri, karena bagaimanapun kita masih diberi masih memiliki kesempatan, masih memiliki sarana untuk kita dapat saling berbagi ilmu dan menambah ilmu. Karena bagaimanapun menuntut ilmu adalah kewajiban kita semua, dan keterbatasan di masa pandemi ini tidak boleh kita jadikan alasan untuk kemudian melalaikan perintah menuntut ilmu. Dan seperti pertemuan pertama kemarin, alangkah baiknya kita awali pertemuan kali ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang telah kita dapatkan selama ini serta apa yang akan kita dapatkan nanti senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga, agama, bangsa, dan negara. Dan semoga segala hajat kebaikan yang kita miliki diberi kemudahan dan akhirnya dikabulkan serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadhihi as-salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada materi pertama ini saya akan memberikan sebuah pengantar. Jadi ini sebagai pengantar umum saja terkait mata kuliah yang akan kita laksanakan satu semester ke depan. Jadi materi pertama ini menjadi sesuatu yang saya harap kalian tidak melewatkan, karena ibarat kalian datang ke sebuah museum, pertemuan materi pertama ini adalah gambaran secara umum, gambaran garis besarnya. Jadi gambaran secara umum terkait apa yang kalian akan hadapi. Jadi kalau di dalam museum itu kan kemudian ada guide-nya, ada pemandu, di mana ketika kalian sampai di museum kemudian disambut oleh pemandu, dia akan memberikan gambaran umum terkait museum yang kalian akan masuki. Jadi di pintu masuk biasanya dia akan mengatakan, oke, teman-teman, kalian sudah ada di pintu masuk Museum Nasional. Jadi museum ini didirikan pada bla 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 bla. Di mana penjelasan secara umum ini justru yang menurut saya ini sangat penting, karena jika kemudian kalian ditanya, kamu kemarin dari mana? Dari Museum Nasional. Museum Nasional itu isinya apa saja? Nah, maka yang kalian jawab adalah, yang kalian jelaskan adalah apa yang disampaikan oleh pemandu di pintu masuk tadi. Termasuk dalam mata kuliah ini, ya, saya harap sebagai sebuah pengantar, maka kalian bisa setidaknya memiliki gambaran secara umum. Kita ke depan akan berbicara tentang apa, dan akidah akhlak di MTS itu seperti apa, gambaran secara umum. Sehingga nanti minimal ketika kalian ditanya terkait mata kuliah ini, kalian bisa menjelaskan secara umum. Minimal itu. Jadi target pertemuan kedua, yaitu materi pertama, ini adalah kalian bisa memberikan gambaran umum terkait materi akidah akhlak. Begitu ya. Oke, langsung saja. Mungkin sebelum ini kalian sudah sangat familiar dengan istilah akidah dan akhlak. Tapi terkadang, bahkan saya sendiri, terkadang kita sudah familiar dengan istilah tertentu, tapi ketika kita dimintai untuk menjelaskan, itu kita blank. Oh, apa ya? Nah, saya tidak ingin ketika kalian ditanya pada hal yang paling mendasar terkait mata kuliah ini, kalian blank. Apa akidah itu apa? Nah, ini kan pertanyaan mendasar.
di mana pemahaman kita akan satu istilah, akan satu konsep, itu bisa berimplikasi pada bagaimana kita bersikap. Nah, kalau kita salah memaknai akidah akhlak, ya bisa dalam cara kita bersikap bisa salah. Maka pertama yang harus kita pahami betul adalah definisi dari akidah dan akhlak itu sendiri. Akidah secara etimologi berarti ikatan, perjanjian, sangkutan, dan kokoh. Jadi ikatan. Kemudian dalam pengertian teknis adalah iman atau keyakinan, itu akidah. Jadi kalau ditanya akidah itu apa? Keimanan. Ya sudah, itu benar. Akidah itu apa? Keyakinan. Itu benar. Berarti kalian sedang menjelaskan akidah dari segi pengertian teknis. Kalau ditanya akidah itu apa? Kalian menjawab ikatan, perjanjian, ikatan perjanjian, sangkutan dan kokoh. Maka kalian sedang menjawab akidah dari segi bahasa. Menurut istilah, dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seorang muslim yang bersumber ajaran Islam yang wajib dipegang oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang mengikat. Jadi ketika kita meyakini, semisal meyakini akan keesaan Allah, maka segala konsekuensi dari yang kita yakini itu akan terikat dalam diri kita, makanya tadi ada ikatan. Jadi konsekuensinya ketika kita beriman, ketika kita memiliki kepercayaan dan keyakinan hati, maka secara tidak langsung segala sesuatu yang terkait dengan keyakinan itu mengikat kita. Kalau kita mengaku Allah itu esa, maka segala sesuatu perintahnya secara tidak langsung mengikat diri kita. Yang mau tidak mau kita harus menjalankan itu akidah. Akidah yaitu keyakinan dalam hati yang kemudian mengikat. Jadi ingat ya, akidah itu mengikat. Mengikat dalam arti akidah seseorang dikatakan benar jika dia tidak hanya meyakini saja, tapi kemudian keyakinan itu diwujudkan. Kenapa? Karena yakin tidak hanya yakin, tapi ada ikatan yang mengikat dia, sehingga mau tidak mau memang itu adalah konsekuensi dari keyakinan. Dia harus sholat, dia harus puasa, dia harus, nah itu. Kemudian akhlak. Kata akhlak secara etimologi dari kata khuluq atau al-khulq. Khuluq atau al-khulq secara bahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Akhlak itu adalah perangai, budi pekerti. Meskipun mungkin kita akan diranjukan ada istilah akhlak, ada norma, ada etika. Nah, kalau kita berbicara tentang tiga hal itu, maka akhlak itu memiliki sumber dari Allah, dari zat yang itu superior. Kalau norma, etika itu adalah buatan manusia. Kalau mungkin meskipun ada yang kemudian menyamakan tiga istilah ini, tapi kalau kita diminta untuk membedakan akhlak, norma, etika, maka akhlak itu sumbernya dari Allah. Jadi ketentuannya itu budi pekerti itu berdasarkan Allah, tuntutan Allah, tuntunan Allah. Maka kalau norma etika berdasarkan manusia, begitu ya. Meskipun ada yang menyamakan. Akhlak menurut Imam Ghazali. Jadi begini ya. Dikatakan akhlak itu jika perbuatannya konstan. Konstan itu istiqomah, tanpa paksaan dan tanpa tekanan. Artinya memang timbul dari dirinya. Itulah baru dikatakan akhlak. Semisal akhlak baik kepada guru. Kalian baik atau punya akhlak yang baik kepada guru jika perbuatan baik itu kalian lakukan secara istiqomah, secara kontinu. Bukan pulang pergi, besok baik, sekarang males, kemudian begitu baik sama guru, hari ini sopan, besok enggak. Nah, itu berarti kalian belum memiliki akhlak baik kepada guru. Udah tanpa ada paksaan. Sehingga kalau kemudian kalian menuruti perintah guru, tapi dalam hati kalian itu ada perasaan terpaksa, nah itu belum akhlak. Berarti baiknya kalian kepada guru tadi bukan bentuk dari akhlak.
Nah, di samping itu akhlak adalah perbuatan yang tanpa berpikir panjang, itu otomatis langsung muncul. Itu akhlak. Biasanya begini, kalian suatu hari naik bus, kebetulan waktu itu jam sibuk, jadi busnya itu penuh. Kalian sudah dapat duduk, tapi begitu busnya penuh dan masih menerima penumpang, kemudian ada seorang ibu-ibu yang sudah sepuh, mbah-mbah yang sudah sepuh, itu tidak kebagian kursi. Nah, kalian bisa kemudian menganggap bahwa semisal kalian kemudian ketika lihat mbah-mbah tadi naik bus tidak punya tempat duduk, kalian langsung berdiri, langsung memberikan tempat duduk, itu berarti itu bisa dalam tanda kutip diduga itu sebagai akhlak, atau itu disinyalir sebagai akhlak karena tidak ada pemikiran panjang. Tapi jika ketika kalian sudah dapat kursi, kemudian ada ibu-ibu datang, mbah-mbah yang naik bus, dan kalian pakai pertimbangan dulu. Ini kalau tak kasihkan tempat duduknya, nanti saya berdirinya lama enggak ya? Tapi kalau enggak, kasihan mbahnya. Ya sudah. Nah, kalau masih ada pertimbangan-pertimbangan, itu belum dikatakan akhlak. Akhlak itu otomatis. Jadi tabiat, sesuatu yang memang otomatis muncul ketika kita mendapati kondisi itu. Nah, akhlak ini juga ada istilah akhlak terpuji dan akhlak tercela. Akhlak tercela pun demikian. Kalau kemudian kalian memunculkan perilaku yang tercela itu tanpa ada pertimbangan, maka berarti kalian memiliki akhlak tercela. Lihat uang, nggak peduli itu uangnya siapa, langsung ambil. Itu berarti akhlaknya sudah tercela. Kenapa? Ketika dia melakukan keburukan, dia tidak berpikir panjang, seakan-akan itu benar. Tapi kalau semisal, wah ini ada uang, saya ambil enggak ya? Ini sudah waktunya bayar kos. Kalau saya tidak ambil ini, meskipun pada akhirnya kalian mengambil uang itu, tapi karena ada pertimbangan, patut diduga itu bukan menjadi akhlak kalian. Tapi ya tentu ini kedua ini berlaku. Tapi kalau kemudian tidak sengajanya itu kok konstan, hari ini ngambil, besok ada lagi diambil, ya sudah, itu berarti sudah akhlak. Jadi sebenarnya masih dua hal ini itu juga erat kaitannya dengan bagaimana sikap spontanitas kita ketika menghadapi sesuatu. Kalau kita spontan langsung melakukan keburukan, berarti akhlak kita tercela. Nah, jadi akhlak itu begitu ya, perbuatan yang konstan tanpa paksaan dan tekanan. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Oke. Nah, kemudian memang mata pelajaran ini digabung ya. Jadi apalagi di sekolah formal, akidah dan akhlak itu tidak dipisah seperti fikih. Kenapa tidak mata pelajaran akidah sendiri, akhlak sendiri? Ya karena sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi, akidah itu memiliki konsekuensi yang mengikat kita. Nah, kalau konsekuensi itu kita lakukan secara kontinu, maka akhlak kita sesuai dengan keyakinan kita, berarti baik. Artinya ada hubungan yang sinkron. Akidahnya apik, akhlaknya apik. Tapi ada yang kemudian hanya berjalan, jadi yang bagus itu akidahnya bagus, kemudian memunculkan akhlak yang bagus. Karena terkadang ada yang hanya terpenuhi salah satu saja, akidahnya apik, tapi akhlaknya nggak bagus. Nah, itu berarti patut dipertanyakan terkait akidahnya. Termasuk juga ada orang yang punya budi pekerti yang sangat baik, tapi ternyata akidahnya bukan akidah Islam, bukan mengisahkan Allah. Nah, itu berarti ada sesuatu yang kurang. Makanya ini berdasarkan hasil analisa saya sendiri, kenapa kok mata pelajaran akidah itu selalu dihubungkan dengan akhlak. Ya karena tadi ini adalah satu paket, seperti Quran dan hadis, satu paket. Akidah akhlak pun juga satu paket. Ini keyakinan dalam hati yang kemudian terejawantahkan, dipraktekkan atau menjadi sebuah tabiat.
Jadi ini ekspresi dari keyakinan yang dimiliki, gitu ya. Oke, fungsinya penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Tentu karena ketika kita bicara manusia dalam konteks Islam, itu kita berbicara dunia dan akhirat. Maka pedoman mencapai. Jadi mata pelajaran ini salah satu yang pertama fungsinya adalah menanamkan nilai. Kemudian pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta akhlak mulia. Ya karena prinsipnya akidah itu kemudian memiliki konsekuensi yang mengikat, di mana konsekuensi yang mengikat itu pada akhirnya diharapkan bisa menjadi satu tabiat. Jadi anak yang baik berdasarkan akidah yang baik. Kemudian penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui akidah akhlak. Fisik dan sosial. Jadi manusia itu selalu ada dua dimensi. Dimensi dunia akhirat, dimensi fisik dan non fisik, dimensi lahir dan batin. Ada dimensi individu dan dimensi sosial. Nah, akidah akhlak itu juga berbicara di situ. Karena Allah juga mengatur dimensi kita sebagai makhluk sosial. Jadi pertanggungjawaban kita atas akidah yang kita miliki itu tidak hanya berbicara tentang aspek ubudiyah saja, tapi juga berbicara aspek muamalah. Maka nanti ketika kalian mengajar akidah akhlak, kalian harus perhatikan betul bahwa akidah akhlak ini tidak selalu berhubungan dengan ubudiyah antara manusia dengan Tuhan saja, tapi bagaimana akhlak ini juga berbicara tentang hubungannya dengan sesama manusia dan bahkan terhadap lingkungan. Kemudian mata pelajaran ini juga menjadi penting karena ini salah satu sarana perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan. Jadi ingat, kalian sebagai seorang pendidik nantinya itu diharapkan memiliki akidah yang baik, akhlak yang baik. Kenapa? Karena kalian dituntut memperbaiki kesalahan-kesalahan dari peserta didik. Bisa dibayangkan ketika kemudian kalian dituntut memperbaiki, tapi ternyata dalam diri kita sendiri yang kurang baik. Paham ya? Jadi nanti ketika kalian jadi guru, kemudian mengampu akidah akhlak, maka tugas atau salah satu tugas berdasarkan fungsi ini adalah memberikan perbaikan. Nah, pertanyaannya, kalau diri kita saja kurang baik, bagaimana bisa melakukan perbaikan? Meskipun memang perlu saya sampaikan, jangan menunggu diri kita baik 100% baru kemudian memperbaiki orang lain. Tapi pastikan dalam proses perbaikan itu kita juga melakukan proses perbaikan yang sama. Nah, itu ya. Jadi konsepnya begitu. Kemudian pencegahan peserta didik dari hal-hal yang negatif dari lingkungannya atau budaya asing yang akan dihadapinya sehari-hari. Jadi melakukan tindakan pencegahan. Jadi kita membentengi peserta didik dari hal-hal yang negatif melalui pelajaran akidah. Kemudian pengajaran tentang informasi dan pengetahuan keimanan dan akhlak serta sistem dan fungsionalnya. Tentu, jadi supaya akidah mereka baik, maka mereka perlu informasi yang itu juga baik. Maka kita juga harus melakukan perbaikan terkait akidah kita. Karena prinsipnya, sekali lagi, jangan sampai kita sebagai seorang guru itu mengajarkan akidah yang salah, sehingga nanti murid kita juga memiliki akidah yang salah. Nah, itu ya. Kemudian yang terakhir, penyaluran peserta didik untuk mendalami akidah akhlak pada jenjang pembelajaran yang lebih tinggi. Jadi dipersiapkan. Kalau nanti kalian jadi guru MI, ya biar caranya supaya nanti peserta didik itu tidak kesulitan menerima pembelajaran akidah akhlak di jenjang MTS. Tapi ya ingat, harus diingat juga, jangan kemudian kita menjadi guru yang terlalu tinggi memberikan materi kepada peserta didik tidak sesuai dengan jenjangnya. Mentang-mentang kalian lulus S1 misal langsung ajar, ternyata metode yang kalian gunakan seperti di perkuliahan, padahal yang kalian ajar kelas 2 MI. Nah, jadi harus tahu betul ya tentang jenjang pembelajaran. Jadi
mempersiapkan untuk jenjang selanjutnya, tapi pastikan di dalam mengajar itu kalian menyesuaikan dengan perkembangan peserta didik yang kalian hadapi. Nah, ini pembelajaran akidah akhlak di madrasah ibtidaiyah. Secara garis besar sebenarnya tidak ada perbedaan yang mencolok ya terkait nanti di jenjang MI, MTS, MA. Ya memang hanya beberapa kontennya itu lebih, jadi ada grade-nya lebih tinggi. Kalau di MI rata-rata berbicara tentang dasar-dasar dari akhlak, dari akidah. Nanti di MTS kemudian ada pengembangan, kemudian di MA ada pengembangan lagi. Tapi yang jelas ini tadi ya, fungsi mata pelajaran akidah akhlak itu ini. Nah, adapun sesuai dengan jenjangnya itu seperti ini, yaitu menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian pemupukan dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang. Kemudian mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuannya itu ini. Tentu dengan mempertimbangkan beberapa materi yang sudah diberikan. Jadi menarik di dalam pembelajaran akidah akhlak itu juga masih mengikutkan unsur Indonesia. Jadi kita tahu bahwa kita memang orang Islam, tapi di saat yang sama kita juga sebagai orang Indonesia. Mungkin kita memiliki dua misi, meskipun misi yang prioritas tetap misi agama, kemudian misi negara, yaitu menjadi manusia Indonesia yang berakhlak mulia. Ruang lingkupnya itu ini sebenarnya nanti di MTS bahkan di MA itu juga kurang lebih ya lingkupnya ini, ada akidah, akhlak, adab Islam, satu adab. Meskipun nanti memang perbedaannya hanya ada di materi yang diberikan. Jadi biasanya di MI itu kalau kita cermati itu materinya materi dasar. Akidah yang pokoknya yang paling dasar. Sehingga dasar ini digunakan untuk menyiapkan peserta didik untuk masuk ke jenjang selanjutnya. Jadi sesuatu itu harus didasari dulu. Makanya sebenarnya seorang guru MI itu punya tanggung jawab yang sangat besar. Karena bagaimana kemudian dia menanamkan dasar akidah itu akan terbawa sampai kemudian jenjang-jenjang selanjutnya. Begitu dia salah di jenjang madrasah ibtidaiyah, maka ada kemungkinan untuk kedepannya dia akan sulit untuk menyesuaikan atau mengikuti. Nah, jadi itu ya, itu ruang lingkupnya ini. Tujuan pembelajaran di madrasah sanawiyah menumbuh kembangkan akidah. Ini kurang lebih hampir sama dengan yang ada di MI. Nah, kemudian yang kedua, mewujudkan manusia Indonesia ini juga hampir sama, meskipun di sini nanti ada tambahan di beberapa kalimat. Tapi yang pasti sekali lagi poinnya adalah akidah akhlak ingin menumbuh kembangkan akidah dan kemudian itu terrealisasi dalam perilaku sehari-hari, yang mana perilaku itu pada akhirnya menjadi satu kebiasaan yang memang konstan. Jadi bukan menjadi baik ketika ada ujian saja, ketika ujian akhir sekolah semisal dia kemudian ketok api, tapi nanti di rumah enggak, itu berarti belum bisa dikatakan sebuah akhlak. Jadi harus beriringan, akidahnya baik, akhlaknya baik. Jangan sampai hanya baik salah satu saja. Akidahnya baik tapi akhlaknya tidak, atau sebaliknya, akidahnya jelek tapi sebisa mungkin harus beriringan. Ini ruang lingkup di madrasah sanawiyah. Sebenarnya hampir sama dengan yang di MI secara garis besar. Adab Islam, akhlak tercela. Ini hanya saja ini ada akhlak terpuji, ada akhlak tercela, ada Islam, kemudian ya karena kalau di MI tadi akidah, kemudian akhlak, adab Islam dan kisah teladan. Di MI ada akidah, kemudian di MI tadi yang kedua akhlak. Di sini tidak disebutkan akhlak terpuji atau tercela, tapi di sini kemudian di breakdown, ada akhlak terpuji, akhlak tercela, adab Islam dan kisah teladan. Nah, materinya memang kemudian lebih
tingkatannya lebih tinggi dibanding yang madrasah ibtidaiyah. Meskipun sekali lagi saya sampaikan, meskipun materinya lebih sederhana yang di madrasah ibtidaiyah, tapi itu menjadi materi dasar. Yang mana materi dasar itu harus berhasil ditanamkan kepada peserta didik untuk kemudian mereka masuk ke jenjang madrasah sanawiyah. Jadi prinsipnya begitu ya. Jadi ketika nanti kalian jadi guru MI misal, maka proyeksikan bahwa kalian punya gambaran, oh peserta saya ini nanti masuknya di MTS, maka saya harus bagaimana untuk mempersiapkan dia tidak kaget di materi MTS. Termasuk ketika kalian nanti ngajar akidah akhlak di MTS, kalian juga harus punya proyeksi, oh ini murid saya nanti masuknya di aliyah, materinya begini, maka saya harus minimal bisa mempersiapkan peserta didik supaya nanti ketika masuk aliyah tidak kaget. Nah, jadi guru itu begitu. Jadi diusahakan tahu planning ke depan itu siswa ini kemana, sehingga kemudian materi yang disampaikan itu juga sebagai pijakan untuk masuk ke jenjang selanjutnya. Tidak hanya mata pelajaran akidah akhlak saja sebenarnya. Semuanya, kalian ngajar Quran hadis, kalian ngajar fikih, itu di setiap jenjang harus dipersiapkan untuk jenjang selanjutnya. Oke, saya kira itu sebagai pengantar. Jadi poinnya yang perlu kalian pahami betul adalah terkait akidah akhlak ini tadi. Jadi kenapa akidah sama akhlak itu selalu satu paket? Karena akidah ini adalah keyakinan, kalau akhlak ini adalah budi pekerti. Keyakinan yang baik saja itu tidak cukup di dalam agama Islam kalau akhlaknya tidak baik. Akhlaknya baik tapi akidahnya jelek, semisal saya berbuat baik ya memang karena kehendak saya kok Pak, bukan karena, lah itu berarti dia tidak baik juga. Maka pastikan nanti ketika kalian menjadi seorang guru memahami betul inti dari akidah akhlak itu. Jadi akidah itu menanamkan keyakinan, amrai siswa kalian nanti peserta didik kalian itu punya akidah yang baik, keyakinan yang mantap. Tapi kemudian setelah itu tugasnya adalah dari keyakinan itu bagaimana kemudian peserta didik bisa memiliki akhlak yang baik. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Saya tunggu pertanyaan-pertanyaannya di forum diskusi yang akan saya siapkan di e-learning, dan saya harap kalian aktif bertanya, karena sering saya sampaikan bertanya adalah setengah dari ilmu, karena setengahnya lagi ada di jawaban. Jadi ilmu itu begitu prinsipnya, diawali dari bertanya, maka nanti ketika kalian mendapat jawaban, kalian akan mendapatkan setengah ilmu yang lain. Saya kira itu. Jika ada yang kurangnya saya mohon maaf, jika ada yang kurang mohon ditambahi, jika ada yang lebih mohon dikurangi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.